sangat-sangat bertentangan, tidak pandang bulu. Nah di sini kita harus membeda-bedakan ranah mana yang harus kita lakukan. Itu contoh dalam bahasa Wakidiyah antara Sawakidiyah prinsip kehidupan tidak pandang bulu dan zaman kehidupan itu suatu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah itu di dalam ranah penyiaran dan perjuangan, ya. Di dalam ranah penyiaran dan perjuangan. Tetapi di ranah ibadah berbeda. Di ranah ibadah, artinya di ranah melaksanakan ibadah mujahadah dalam hal perjalanan Wakidiyah. Di ranah ibadah itu kita membedakan di mana orang-orang yang sesuai dengan bahaya dan orang-orang yang tidak sesuai dengan bahaya. Orang-orang yang sesuai dengan bahaya itu insya Allah orang yang punya ilmu atau orang yang berilmu tapi soleh bisa melaksanakan. Dan yang satunya orang yang alim punya ilmu tidak bisa melaksanakan. Itu yang dimaksud orang yang menentang bahaya. Maka dalam hal ibadah orang semacam itu kalau kita tidak jauhnya bahaya tidak boleh kita kumpuli. Akhirnya kita keluar lama-kelamaan. Lama-kelamaan kita menentang bahaya. Banyak contoh-contohnya. Tapi di sini saya tidak akan menyebutkan salah satu. Saya hanya menjelaskan secara global. Contoh si A. Si A itu dulunya baik, di zamannya bahaya. Dia pahlawan. Dia orangnya giat, alim juga soleh. Tetapi setelah beliau baik, setelah dia itu meninggalkan kita dan beliau membina secara batiniah, maka akhirnya dia berkumpul dengan orang-orang yang alim tapi tidak bisa memantul ilmunya, maka dia lama-kelamaan kesolehannya hilang dan keturunan dengan orang-orang yang menambahnya. Itu sudah banyak contoh-contohnya dan saya sendiri tahu orangnya siapa dan di sini tidak akan saya beritahukan. Oleh karena itu, kalau kita bergaul dalam hal ibadah, haruslah kita seirama senafas dengan PSI Pusat. Kalau tidak itu bahaya. Kenapa demikian? Mbak Yai juga pernah mendahulukan. Pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Romai Masjid dan Kiai Madilan yang dikenal Menkoba, Komando Mental Wakidiyah, Komando Mental Wakidiyah. Nah di situ Kiai Madilan itu merasa mampu, merasa bisa mengeterapkan ilmu Wakidiyah, sehingga beliau meminta bagian daripada Wakidiyah. Kemudian beliau Bayai mengutus ke Jena dan Pak Montar itu rumahnya Banjar Kidul, menyuruh ke sana. Intinya melarang, mendahulukan. Tapi apa jawabannya dari Kementerian yang tetap bersikeras untuk sekedar ngomong. Kemudian Jena sama Pak Montar itu kembali ke Kedungulu kepada beliau, tapi beliau mengatakan kesannya insya Allah mendapat dimiliki. Kayak saudaranya dia waktu ke sana. Kemudian baca panjenengan damel perkebunan mawon angsal. Panjenengan damel jeneng mawon angsal. Anaknya bila buatan senafas kali PSI Pusat. Sama ngangkos dan Wakidiyah. Sudah jelas. Artinya kalau orang yang alim tapi tidak bisa memahaminya, kalau kita ikuti dan kita kumpuli, kita akhirnya lama-lama seperti itu juga. Terus kalau di ranah prinsip tidak pandang bulu itu dalam penyiaran perjuangan. Karena apa? Beliau mendahulukan setiap pertama harus menjadi pejuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Artinya di sini kita tidak pandang bulu dalam hal itu. Dalam penyiaran perjuangan tidak pandang bulu siapa saja, dari golongan manapun, agama manapun, tua, muda, laki-laki, perempuan boleh mengamalkan soal kejadian ajarannya serta prinsip tidak pandang bulu di situ. Jadi jangan salah paham. Dan di akhir-akhir ini beliau juga mendahulukan wadah begitu penting. Salah wadah, maka kita akan mengalami kesalahan lama-kelamaan. Di antara beliau gini, zaman kubiyen wadah itu gak begitu penting.
Mergo aku sing mimpin langsung lan gak enek wadah-wadah liya. Tapi saiki wadah sangat penting. Salah milih wadah. Akhirnya wong akeh sing salah, wong akeh sing terjerumus. Wong sing salah milih wadah wong kuwi awalnya alim saleh, awalnya alim lakoni ilmu kanthi apik. Terus dia salah milih wadah. Suwi-suwi kealimannya tambah, kesolehannya hilang sesuai dengan pimpinan yang diwadahi. Pramana lek dihubungi karo bayai peristiwa Komeng itu jelas. Lek mboten semangat saleh Ustaz, langsung saya mboten santen waktu dia. Pertanyaannya bagaimana kita dulu? Bagaimana kita? Apakah kita berani mengambil tindakan sesuai dengan sama ahli? Pertanyaan, apakah kita berani mengambil keputusan sama dengan sama ahli? Kalau kita tidak berani, berarti kita hancur. Karena apa? Jauhnya bayar. Mundur hancur, maju takut. Kalau kita tidak berani, kita termasuk orang yang mundur, orang yang hancur, orang yang hancur. Dan saya sangat mengharapkan dengan panjenengan sekalian untuk maju paling-paling hanya satu, dihubungkan dengan bahaya pula. Pengalaman suami dia sampun ajri, kesulitan sampun ajri, mengalami kesusahan, lebih berjuang. Nomor betul berjuang, betul kesusahan, betul kesulitan. Justru mengalami gundah-gulana sampai kesusahan. Ini kita secara umum. Sedangkan fungsi peran ibu-ibu dumateng perjalanan dia ini pun sangat penting. Wonten seorang laki-laki berhasil, pasti ada seorang wanita di belakang yang hebat. Adanya seorang laki-laki gagal karena ada seorang wanita yang selalu menggoda dan mengganggu perjalanan laki-laki itu sendiri. Seorang ibu itu unik dan kuat. Kenapa seorang ibu itu seseorang yang unik dan kuat? Seorang ibu itu sangat menentukan dalam perjuangan anak-anaknya sampai dia menjadi anak yang berhasil. Seorang ibu juga menentukan kegagalan anak-anaknya. Seorang ibu juga menentukan kegagalan suaminya. Seorang ibu juga menentukan keberhasilan suaminya. Oleh karena itu, seorang ibu haruslah selalu menciptakan lembaran surga bagi suaminya, supaya suaminya bisa memimpin, menjadikan istrinya sebagai istri yang bisa membuat berhasil bagi suaminya. Sehubungannya itu pula, kebanyakan seorang ibu sering menggunakan surga di telapak kaki. Ajanya tu tahta ada rumah, surga di telapak kaki. Sering sekali yang saya dengar seorang ibu seperti anak kamu ibu mesti rokok, nyunapunten. Sejatinya maksud daripada itu surga di telapak kaki ibu itu sebenarnya akan dibawa kemanakah anak itu? Akan dibawa ke surga kah? Atau ke neraka tergantung ibunya. Jadi tidak harus ikut ibu, kalau tidak ikut ibu akan menyerahkan tidak. Artinya anak itu, anak-anak negubu akan dibawa kemanakah? Akan dibawa ke surga kah? Atau akan dibawa ke neraka tergantung ibunya. Maksud begini, seorang ibu itu mampu mengarahkan anak-anaknya menuju kebaikan-kebaikan, mampu mengarahkan anak-anaknya menuju keridhaan Allah yang akhirnya mendapatkan surga. Sebaliknya, seorang ibu juga mampu menggiring, mengarahkan anak-anak mengikuti ilham yang belajar, sehingga nanti menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu, marilah bagi ibu-ibu sebaiknya mendidik anak itu yang baik, jangan terlalu